Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Detik Sumsel, siang ini sangat luar biasa. Kita kehadiran para pengurus Toyota Land Cruiser Indonesia Chapter 22 Palembang. Ini ada 3 pengurus sekaligus. Ini mencerminkan mereka sangat semangat, antusias demi kemajuan TLCI ke depan. Kita sapa dulu tamu kita. Yang pertama adalah Bapak Bambang Irawan. Ini sudah dikenal, ini sudah kondang ini. Nanti kita kupas lebih lanjut. Ini beliau sebagai pelindung TLCI. Kemudian Bapak Afria Jaya sebagai wakil ketua. Kemudian Bapak Aidil Fikri sebagai anggota. Nanti kita ingin tahu nih ada apa di TLCI. Karena TLCI. Karena tadi barusan sebelum podcast ini ada kumpul-kumpul pengurus. Kita ke Pak Bambang Irawan atau dikenal sebagai Bang Anto. Bang Anto, ini yang sangat sudah dikenal. Bang Anto, silakan Bang. TLCI 22 di Palembang merupakan daripada ke-22 dari grup seluruh Republik Indonesia. Itu tempatnya hanya mengumpulkan wadah dari Toyota Club lah. Memang spesifikasinya Toyota ini adalah sebetulnya tadinya utamanya adalah Toyota 4x4 yang BJ40, FJ40 artinya yang lawas-lawas. Tetapi karena kemajuan zaman banyak sekali Toyota yang keluar. Artinya dalam arti kata berkumpul bersama. Jadi kita sudah tidak memikirkan lagi bahwa itu Harto atau jadi kami TLC 22 ini khususnya Palembang menerima semua atau menjadi wadah daripada Toyota. Berapa anggota Pak? Kalau terdaftar secara resmi untuk sementara ini untuk Palembang itu lebih kurang 130. Oh iya. Jadi 130 itu berarti 130 mobil. Jadi tapi agak terkhusus dikit, memang 80% Toyota Harto. Baik bensin maupun diesel, tapi bertambah-tambah lah. Baik, ke Pak Afria Jaya ini ya. Pak, sebelum kita podcast ini kan tadi ada kumpul-kumpul pengurus ini. Kira-kira ada apa ini Pak? Komunitas TLCI 22 Palembang ini kemarin kami baru melaksanakan Jambore Nasional yang ke-6 di Bandung. Ya kan? TLCI 22 Palembang ini terbentuk karena TLCI 01 dari Jambi ya. Jambi kita yang ke-22. Yang membentuk pertama tuh di Jambi. TLCI 01. Chapternya 01. Kemudian Jambore Nasional sudah dilaksanakan 6 kali. Ya kan? Kami sebagai pengurus ya, pengurus lama. Kebetulan saya jadi wakil ketua daripada TLCI 22 Palembang. Bulan kemarin ada sedikit aja permasalahan antara internal aja, internal kami. Kemudian maka kami kemarin saya selaku wakil ketua ya juga pengen menghimpun daripada TLCI komunitas kan ini komunitas hobi, komunitas hobi biar gimana ke depan bagus lagi, gitu Pak. Jadi saya dengar dalam rapat sebelum kita podcast tadi ada semacam pembentukan formatur untuk pengurus baru, seperti apa Pak? Ya kemarin kan kebetulan ada trouble sedikit, ada bukan pengunduran, bukan karena ada permasalahan apa kita nggak tahu juga ya internal dia ya. Kemudian saya selaku wakil ketua terhimbau juga untuk menghimpun lagi, jangan ada kevakuman di TLCI 22 Palembang ini. Kemudian kemarin kami sudah melaksanakan rapat kecil, kemudian dilanjutkan hari ini. Sudah 2 kali. Ini ya, untuk bagaimana melakukan refresh gitu barangkali ya. Refresh daripada organisasi, biar organisasi TLCI 22 Palembang ini berjalan seperti biasa lagi. Karena 2027 akan disambut dengan Jambore Nasional yang ke-7 di Semarang. Ya, harus bersiap. Ya, kita harus bersiap-siap juga dari chapter 22 Palembang ini. Baik Pak Aidil Fikri Pak, sudah menjadi anggota berapa tahun Pak? Kira-kira
hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Nah, bagi para penggemar atau penghobi mobil-mobil Toyota ini, kira-kira apa harapan Bapak? Atau Bapak ingin menarik atau seperti apa manfaat dari TLC ini, Pak? Ya, baik Pak. Memang ini karena suatu organisasi, sebetulnya awalnya non formal, organisasi kumpul-kumpul, kesamaan hobi tadi ya, yang 4x4, khusus kebetulan brandnya Toyota, karena T itu Toyota. Biarpun kita tidak di bawah koordinasi dari pemilik brandnya sendiri, tapi karena kesamaan hobi saja. Nah, kumpul-kumpul itu tentunya kita tidak mau sia-sia. Ya. Jadi kumpul-kumpul itu kita menghasilkan satu nilai positif. Salah satunya bagaimana kita merawat mobil tua, ini rata-rata mobil tua. Tapi kita diskusi bagaimana cara merawat mobil tua, informasi tentang spare part dan lain-lain, informasi tentang modifikasi dan lain-lain. Itu sisi mobilnya. Sisi manusia sendiri, orangnya sendiri, tentunya kita mempererat tali hubungan, persahabatan. Dan persahabatan tersebut kita mengambil dampak positif. Bisa saja di luar itu terjadi hubungan, seperti hubungan keluarga, hubungan bisnis, hubungan lain-lain, dan hubungan sosial lainnya. Dan untuk kemasyarakatan tentunya kita harus mempunyai dampak positif juga. Salah satunya ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang perlu kita lakukan juga. Samping itu juga kita sering touring. Kita juga tentunya organisasi kumpul-kumpul ingin membuat kita bahagia. Nah, kebahagiaan kita juga harusnya berdampak positif bagi orang lain. Salah satunya kebahagiaan itu kita wujudkan dalam bentuk touring. Touring itu dalam arti kita juga mengajak melibatkan keluarga. Dan samping itu kita mempromosikan daerah-daerah wisata yang kita tuju. Oh, itu ya. Ya, rata-rata tentunya kita cari tempat wisata. Nah, di samping itu juga ada juga yang lipat ingin mencoba bernostalgia untuk menghadapi medan-medan berat. Biarpun sekarang ini untuk medan berat kan sudah jalan sudah bagus semua kan. Tapi kita juga menyalurkan hobi untuk kegiatan off-road ringan, off-road berat pun kalau sanggup kita jalankan. Itu saja. Baik, kembali ke Bang Anto ini yang terkenal dengan banyak organisasi, Bang ya. Jadi ada Perbakti, ada IMI, sangat luar biasa. Jadi sesepuh organisasi di Sumatera Selatan. Jadi Bang, untuk TLCI sendiri, kira-kira dalam obsesi Bang Anto ini mau dijadikan ke arah mana ini? Baik dari sisi sosialnya, dari seperti tadi Pak Aidi Fikri bilang, dari hubungan dan sebagainya. Yang pasti pertama Pak, TLCI bukan organisasi politik. Ya, betul. Itu pertama. Kedua, TLCI adalah organisasi wadah persatuan, kebersamaan, kegotong royong, dan organisasi hobi, Pak. Hobi. Kalau bicara ke depan, karena bertambah hari, bertambah banyak. Baik itu kita sementara ini maaf Pak, wadahnya hanya Toyota. Toyota ya. Apakah Toyota itu yang pasti 4x4 jenisnya, mau Fortuner, mau apa, V8, V2, itu tidak lain karena kebersamaan dan ada sosialnya. Tentu dalam hal ini memang kebetulan di Palembang ini kuranglah, maaf ya, bencana alam itu kurang. Tapi kalau bencana lain pasti ada. Dalam hal ini TLC ikut bergabung berpartisipasi untuk membantu yang demikian. Nah, memang di daerah lain banyak bencana alam. Banyak anak-anak, artinya komunitas 4x4 membantu untuk sampai ke daerah tertentu. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka. Ya itulah, tapi Palembang yang ada hanya kebakaran atau banjir doang, tapi kan tidak begitu. Nah, tapi memang tujuan daripada kita adalah sosial nomor satu. Sosial nomor satu, Pak. Keberkahan nomor satu. Kekompakan, tetapi ya tentu ada, saya tidak bicara 100% benar. Ada sedikit kurang pasti. Itu. Tapi ke depan terus fokuskan di sosial tadi ya. Sebentar lagi pemilihan ketua baru. Saya harapkan lebih baik, dan berkomunitas baik, dan persatuan yang baik. Terima kasih.
kembali ke Bang Afriyadi. Bang, tadi kan rencananya ada pergantian pengurus baru kata Bang Anto tadi. Kira-kira ada calon-calonnya nggak kira-kira? Berapa calonnya dan seperti apa nanti penggambaran pemilihan baru? Sesuai dengan ADRT kami nanti, kami juga berkomunikasi dengan TLCI Pusat. Kemudian nanti kita bentuklah Dewan Permatur. Dari Dewan Permatur lah yang akan memilih siapa calon-calon kuat daripada Ketua TLCI 22 Palembang untuk tahun 2025 sampai 2028. Rencana 3 tahun. 3 tahun. Biasanya kemarin 2 tahun. Kita nggak apa-apa sesuai ADRT kita bentuk nanti kita bikin 3 tahun. Karena Jambore Nasional itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Biar berlebih lah masa daripada sekarang itu nyampe ke 2027 tadi ya. Iya. 2028. Oh, jamborenya 2027 jamborenya. Nanti pengurusnya bisa sampai berapa? 28. Ya. Sehingga 2027 itu ikut pengurus baru ini. Kemudian menyambung dari Bang Anto tadi, kami pengurus kemarin sudah sering melaksanakan bakti sosial ya, terutama di daerah Gandus. Kemarin pernah ada kebanjiran, kemarin kami bantu-bantu juga masyarakat di sekitar sana. Baik, terima kasih. Bang Aidi Fikri sekarang dari sisi anggota sebagai anggota TLCI Chapter 22 Palembang ini, apa harapannya untuk kepengurusan baru? Ya, pengurus baru tentunya harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam arti dan juga menghindari hal-hal yang berbau menimbulkan konflik, menimbulkan friksi. Contoh unsur sara ini sangat sensitif, itu kita hindari sekali. Bang Anto sudah menyampaikan politik ya. Lebih dari politik termasuk unsur sara harus dihindari agar tidak terjadi friksi di antara kawan-kawan. Memang kita tidak mungkin sama semua, tapi dengan belajar dengan kepemimpinan dan belajar sesama kawan, saling memaklumi atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Insya Allah ke depan kita akan tetap membangun kebersamaan untuk menjaga kekompakan. Kebersamaan dalam perbedaan itu biasa. Kemudian sumber daripada keanggotaan TLCI ini berbagai macam kalangan. Ada semua, berbagai lapisan. Dari sanalah berbagai suku, berbagai pekerjaan. Maka kita himpun yang penghobi Toyota Land Cruiser Club Indonesia, kita himpun di TLCI 22 Palembang. Bang Anto, jika ada pertanyaan, apakah TLCI ini hanya sebatas merek Toyota atau bisa dikembangkan di yang lain? Atau seperti apa, Bang? Sementara ini karena judulnya adalah Toyota Land Cruiser, otomatis kami hanya khusus Toyota. Akhirnya berkembang sedikit. Yang mana tadinya Toyota itu hanya yang klasik 4x4, tapi karena banyak yang baru Toyota itu terpaksa yang Toyota yang jenis Toyota. Itu yang merek Toyota yang 4x4 ikut ganti. Karena nggak mungkin saya tarik walaupun dia 4x4. Mereka sudah punya sendiri wadah sepertinya Pajero, Sport, jadi kami khusus Toyota Land Cruiser alias Toyota yang 4x4. Jadi kalau menurut saya, kalau saya nyimpang salah kan? Ya itulah sih Toyota. Itulah kembang-kembang bagaimanapun karena tagline-nya adalah Toyota. Komunitas ini komunitas Toyota Land Cruiser. Karena judulnya TLCI. Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser itu banyak macam. Mulai dari hardtop, hardtop FJ 40, 41, 43, 45, BJ juga. Kemudian di Land Cruiser ada PX 80, ada Bundera, Kemudian ada lagi yang lain-lainnya banyak. Tapi yang khusus Toyota Land Cruiser 4x4. Itulah kita. Terus di bidang bakti sosial tadi ini sangat menarik karena ada berbagai organisasi itu hanya sekedar tampil wah atau pamer. Nah, ini tadi saya tertarik ke bakti sosialnya ini. Nah, kira-kira untuk tahun 2025 atau 2025 atau ke depan, apakah hanya karena ketika ada musibah atau membuat sebuah apa gitu yang mencerminkan TLCI, Pak?
Terima kasih Pak. Kemudian TLCI 22 Palembang, chapter 22 Palembang, mungkin sudah ada schedule ya, sudah ada itu rencana. Untuk acuannya tahun kemarin kami pernah bergabung di Karhutla, membantu ya di daerah Sodong, Mesuji, kami membantu masyarakat yang terkena imbas daripada kebakaran hutan. Kemudian kami juga kemarin juga pernah di Gandus. Di Gandus itu sudah berapa kali ada kebanjiran di Gandus, kita bantulah masyarakat sekitar sana dengan bakti sosial daripada TLCI 22 Palembang. Ya, oke. Balik ke Bang Aidil. Apa usul-usul menarik untuk TLCI sebagai anggota? Ya. Kalau dilanjut dengan oleh Pak Jaya tadi Pak Priyasa tentang bakti sosial, itu bakti sosial kan secara instansil ya, munculnya satu kasus yang di luar rencana kita. Tapi kita bisa saja ke depan, kita sudah pikirkan untuk membuat suatu rencana kegiatan-kegiatan sosial. Nah, dan kami sebagai anggota juga akan mengusulkan kegiatan masyarakat yang bukan berdasarkan insidentil kejadian mendadak, tapi memang yang bisa menyentuh lapisan masyarakat langsung, terutama masyarakat kelas bawah. Itu bisa saja diprogramkan. Ya. Terakhir ini untuk Bang Anto, apa harapannya bagi kepengurusan TLCI depan, Bang Anto sebagai istilahnya Dewan Pembina. Seperti apa Pak? Dan akan diarahkan kemana ini yang pasti satu, ya lebih hebat dari yang lalu. Kedua, kekompakan Om. Ya. Yang mana tadinya masih ada kurang, kita himpun jadi satu kekompakannya. Ya. Ketiga, wadah kepada yang artinya sosialnya lebih besar, yang terkait kepada masyarakat pada umumnya yang kena artinya kekurangan atau bencana. Itu harapan saya. Dan tidak ada artinya kalau bisa yang ke depan ini ketua baru juga visi dan misinya harus yang lebih jelas dan berbobot. Luar biasa ini. Itu tadi pemirsa Detik Sumsel, luar biasa kita tentang mengupas tentang TLCI chapter 22 Palembang. Hadir Bang Anto, Bang Afriyadi, Bang Aidil. Mudah-mudahan TLCI chapter 22 Palembang akan membentuk kepengurusan baru dan kiprahnya tentu ditunggu oleh para pemilik otorita land closure dan masyarakat Kota Palembang dan Sumsel pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.